Siratal Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, telah kita baca beberapa nazm dari syair, dari syair kitab Qami'ut Tughyan, dan telah kita pelajari sedikit tentang bagian-bagian yang perlu kita fahami dari isi nazm yang membicarakan tentang bagian-bagian iman. Untuk itu, mari kita membuka halaman 16. Halaman 16. Bagian garis nomor 3 dari bawah. Saya baca nazmnya terlebih dahulu. Wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiqu tuhsyamu. Ikuti saya nanti ya. Ayo bis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ba'si wal qadaril jali liwa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiqu tuhsyamu wal ba'si wal qadaril jali liwa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiqu tuhsyamu wal ba'si wal qadaril jali. Ayo. Liwa jam'ina fi mahsyarin fihil khalaiqu tuhsyamu wal ba'si wal qadaril jalili wa jam'ina. Ayo. Fi mahsyarin fihil khalaiqu tuhsyamu wal ba'si, baca sendiri bersama. Wal ba, ayo. Wal ba'si wal ayo, bolo kiri kok enggak tegas, keras, ayo. Bareng, wal. Sekali lagi.
wal ba'si lan dina den tangekake saking kubur wal ba'si lan den tangekake saking kubur. Ulang, ini tertulis songko, bisa dibaca songko, bisa dibaca sangking, bisa ditambah wal ba'si lan dina tangi dan ditangekake bisa. Wal ba'si lan ditangekake sangka kubur wal ba'si. Ayo terus wal qadri lan qadar, ikuti pesten wal qadri lan qadar pesten wal qadri lan qadar. Sifate qadar al jalili kang agung, al jalili kang agung. Ayo al wajam aina. Ayo bolo kiwa melok banter. Nah wajam aina lan oleh dikumpulake ingsun. Wajam aina lan oleh dikumpulake ingsun. Wajam, ayo terus nih. Nah, wajam fi mahsyarin ing dalem ora-ora mahsyar. Fi mahsyarin ing dalem ora-ora mahsyar. Fihi ing dalem ora-ora mahsyar. Ini menurut susunan ilmu nahwu sebetulnya ada khobarnya, yang khobar itu di dalam bacaan kiai-kiai dengan kalimat iku. Ikuti saja apa yang ada pada kitab ini, tapi nanti ada yang kita baca sesuai dengan aturan ilmu nahwu. Kita ulang lagi. Fi mahsyarin ing dalem ora-ora mahsyar. Fihi, ikuti saya ya. Iku, ayo. Ing dalem ora-ora mahsyar. Fihi, iku ing dalem ora-ora mahsyar. Al khalaiqu utawi pira-pira makhluk. Al khalaiqu utawi pira-pira makhluk. Al
Ayo. Tuhsyamu. Padha pucet sapa para padha pucet. Tuhsyamu. Padha pucet. Tuhsyamu. Padha pucet. Kalau menurut ilmu nahwu ini ada fa'ilnya. Fa'ilnya kembali ke kalimat khalaiq, para makhluk. Berhubung ini kita masih tingkat belajar dan kitabnya sudah tertata dalam tulisan, maka kita mengikuti yang ada pada tulisan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian anak, ayo kita baca nazm sebelum ini. Nazm sebelum ini ada pada halaman 11. Monggo dibuka halaman 11. Halaman 11. Amin bi ayo. Bika wal malaiki wal kutub wal anbiya wa biyaumiyaf nal alamu. Di dalam nazm ini penyusun kitab menyampaikan 5 bagian dari cabang iman. Yang pertama adalah amin birobbika. Engkau hendaklah beriman kepada Tuhan kamu. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu, pencipta sekalian alam. Wal malaiki. Yang kedua, cabang iman yang disebutkan dalam kitab ini adalah kita harus iman kepada sekalian para malaikat. Malaikat adalah makhluk mulia yang dicipta oleh Allah dari nur dan mempunyai tugas istimewa, dan tidak ada malaikat yang melakukan kekufuran terhadap Allah. Yang nomor 3 cabang iman yang perlu kita pahami adalah wal kutub. Piro-piro kitab yang telah kita pelajari, kitab yang harus kita yakini sebagai kitab yang wajib diimani adalah 4. Taurat, ayo. Injil, Zabur, Quran. Wal anbiya, dan sekalian para nabi wajib kita imani, terutama ada Nabi Rasul 25 Nabi Rasul. Wa biyaumi yafnal alamu. Yang nomor 5, kita harus iman terjadinya rusaknya alam yang biasa disebut hari kiamat. Disinilah apa yang disampaikan oleh pengarang penyusun kitab ini, 5 keimanan dalam satu nazm. Iman kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat bagian yang kedua, iman kepada kitab bagian yang ketiga, iman kepada para nabi bagian yang keempat, iman kepada hari kiamat bagian yang ke-5. Untuk sekarang kembali ke halaman 16, monggo dibuka. Wal ba'si. Sudah? Wal ba'si, lan dina den tangeake sangka kubur. Setelah manusia ini meninggal, roh kita dipisahkan dengan jasad, rogo kita dipisahkan dengan jiwa kita. Jasad kita dikebumikan yang biasa disebut dalam kubur, dalam tanah. Sedang roh kita
ini oleh Allah diistirahatkan, leren dhisik. Setelah manusia ini meninggal satu persatu bergiliran di persada bumi ini, untuk mengganti dari ayah ke anak-anak ke cucu, cucu ke cicit dan seterusnya, karena dunia ini kecil, sedang Allah menciptakan manusia ini cukup banyak, apalagi jin, setan, malaikat. Tapi karena manusia ini berkedudukan di bumi, karena bumi ini kecil, maka tempatnya digilirkan. Yang pertama menempati bumi adalah eyang nenek moyang kita yang menurunkan kita, Nabi Adam dan Ibu Hawa. Setelah beliau berputra, berputri, mempunyai keturunan, beliau mangkat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan bumi ini. Inilah yang disebut mati. Terus anaknya Nabi Adam juga mati, tapi mempunyai cucu Nabi Adam. Cucunya juga mati, tapi mempunyai cicit. Terus bumi bergilir ditempati manusia. Setelah selesai keberadaan manusia dicipta oleh Allah, semuanya telah, sebab kelahiran manusia satu persatu ini sudah ada catatan nama, tahun kelahirannya, berapa umurnya di bumi ini sudah ada. Kalau mati semua kelak akan dihancurkan bumi seisinya ini. Yaumi yafnal alam kemarin. Kalau sudah dihancurkan, Allah akan membuka bumi baru. Di bumi baru inilah manusia akan dibangkitkan. Kebangkitan manusia ini bersama, tidak satu pun manusia yang tertinggal. Kita semua nanti ketemu lagi di sana, berurusan lagi. Yang baik dengan temannya akan mendapatkan kebaikan, balasan dari Allah. Yang buruk, peringainya kepada teman akan mendapatkan siksaan dari Allah. Hari kebangkitan itulah hari pembalasan. Hari kebangkitan ini di dalam kitab Qaumi Utuhyan dikelompokkan bagian iman yang nomor 6. Iman yang nomor 6. Ulang lagi. Pertama adalah iman kepada Tuhan. Dua adalah iman kepada malaikat. 3 iman kepada 4 iman kepada para nabi. 5 iman pada hari kiamat, rusaknya alam. Yang nomor 6 adalah iman pada hari kebangkitan. Alhamdulillah. Kita berlanjut. Wal qadril jalili. Yang nomor 7 adalah iman kepada qadar agung. Kita lahir di dunia ini bukan sembarangan lahir. Qadar itu artinya ketentuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala melahirkan manusia ini ada ketentuan. Ada yang namanya qadar. Ada yang namanya qadar. Qadar adalah jadi ditentukan oleh Allah. Siapa yang menjadi anak pria, laki-laki, siapa yang menjadi anak wanita, perempuan, berapa umurnya, lahir di mana, itu semua sudah diatur oleh Allah. Ini namanya qadar. Kalau umurnya sampai berapa, kelak kamu yang menjadi presiden yang mana? Ini ya. Ini menterinya ini. Kelak kamu yang menjadi ibu presiden yang mana? Lah itu presidennya sudah ada itu. Jadi manusia lahir di dunia ini bukan kebetulan, itu bukan, tapi diatur oleh Allah.
Pengaturan Allah ini disebut qadar, ketentuan, pesten. Dan mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan qadar yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Qadar itu sesuatu yang pasti. Karena qadar ini ketentuan dari Allah. Kalau kita mau merubah qadar itu tidak bisa. Yang bisa merubah adalah hanya Allah. Kalau kita ingin merubah qadar, kita diperbolehkan dengan cara bermohon atau berdoa. Jadi kalau kita ingin merubah takdir, kalau Allah sudah menentukan, tidak mungkin. Kita ditakdirkan sekarang sebagai pria ini siapa ini namanya? Ini siapa ini? Yang ganteng ini? Zidan. Sirhan. Dari mana rumahnya? Nganjuk mana? Gadung. Ya ini dicipta oleh Allah di Gadung, tidak mungkin akan bisa keluar. Tapi kalau dulu sebelum takdir itu terjadi, ibunya ingin melahirkan di luar Begadung, memang takdirnya di luar Begadung. Tapi kalau sekarang sudah menjadi pria, ingin menjadi wanita, tidak mungkin. Tapi kalau diciptakan kebetulan rencananya hanya jadi menteri tapi ingin jadi presiden, boleh. Dengan jalan memohon, berdoa kepada Allah. Mestinya hanya menteri. Ini Sirhan ini hanya menteri. Tapi karena dengan kesungguhan mohon kepada Allah dan ikhtiar, Allah Maha Murah, bisa dirubah takdir itu. Takdir hanya yang bisa merubah hanya Allah, jalannya kita hanya bisa bermohon dan berdoa. Alhamdulillah. Takdir. Iman, cabang iman bagian nomor berapa? Nomor berapa? Takdir nomor berapa? Ayo, takdir nomor berapa? Ngacung yang tidak bisa. Ngacung yang tidak bisa. Oh, bisa semua. Takdir adalah di kitab ini bagian iman yang nomor 7. Kita ulang. Nomor 1 adalah iman kepada Tuhan. Nomor 2 iman kepada para nomor 3 iman kepada. Nomor 4 iman kepada. Nomor 5 iman kepada hari kiamat. Nomor 6 iman kepada kebang. Nomor 7 iman kepada takdir. Kita teruskan. Wa jam'ina fi masyarin fihil khalaiqu tuhsyamu. Wa jam'ina lan oleh den kumpulake ingsun di sini fi masyarin ing dalem ora-ora mahsyar. Fihi iku ing dalem ora-ora mahsyar al khalaiqu utawi pira-pira makhluk tuhsyamu iku padha pucet. Jadi yang nomor 8 cabang iman yang disebut dalam kitab Qawaidul Tughyan adalah kita berkumpul di ora-ora mahsyar. Ingat lo ya, ora-ora bukan Makassar lo ya. Ora-ora bukan tapi kalau Makassar di Sulawesi. Kalau ora-ora mahsyar ini di hari kiamat. Ada bedanya. Di sini yang ada jalan yang diliwati kendaraan cepat itu jalan apa namanya? Jalan apa namanya? Tol. Kalau di akhirat itu sirotol mustaqim. Kalau di sini tol tok, kalau di sana sirotol mustaqim. Ayo kita teruskan. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala kelak akan dikumpulkan di ora-ora mahsyar. Di dalam keterangan
yang ada pada kitab ini, fihil khalaiqu tuhsyamu, fi mahsyarin fihil khalaiqu tuhsyamu, fi mahsyarin fihil khalaiqu tuhsyamu. Sekalian manusia pucet. Ngerti pucet? Pucet itu ngerti. Mukanya tidak cerah. Muka ini tidak ada yang cerah di akhirat. Semua manusia akan susah. Kita semua akan merasa resah. Kita semua akan merasa menghadapi masalah besar. Sebab apa? Kita masih di padang mahsyar ini belum selesai dalam perjalanan menuju nasib yang terakhir. Kalau kita untung menuju surga, namanya orang yang bejo. Ini perjalanan kita liwat oro-oro mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat kumpul. Apa? Tempat kumpul. Di sana seluruh manusia, tidak satu pun yang tertinggal, kumpul untuk diadili oleh Allah. Berapa hari di sana? Ribuan tahun. Makannya apa? Tidak ada yang makan. Minumnya apa? Tidak ada yang minum. Pakaiannya? Tidak ada yang berpakaian. Lah terus bagaimana? Tidak malu? Tidak. Sebab dalam keadaan bingung, susah. Sebab dalam keadaan kita ini gersah, kita dalam keadaan payah, kita dalam keadaan bermasalah, masing-masing repot ngurusi keselamatannya diri pribadi. Tidak ada yang memikirkan, tidak ada yang nyawang-nyawang, duh kok gak katoan tuh. Tidak ada. Semuanya. Dan yang lebih lucu lagi, di padang mahsyar itu tempatnya ndak ada ledok geneng, ledok, tempat yang bawah, rendah, atau ndak ada pegunungan, rata, ndak ada tanaman, dan matahari didekatkan kepada manusia 1 mil. 1 mil itu hanya 1.600 meter. Oh, panas banget. Iya, panas banget. Maka ini merupakan bagian dari keimanan yang harus kita fahami, bahwa kita kelak akan mengalami banyak rubido, sengkolo, rekoso. Karena banyak rubido, sengkolo, rekoso, agar kita mempunyai nasib baik dalam perjalanan kita menemukan jalan yang senantiasa bejo beruntung, monggo dari sekarang kita memperbanyak amal baik atau amal soleh. Jadilah kita anak yang solih dan solihah. Kita terus. Fi mahsyarin fihil khalaiqu tuhsyamu. Fi mahsyarin fihil khalaiqu tuhsyamu. Di sana manusia, ada kalimat lain, tuhsyamu itu tidak sekedar pucet. Tidak sekedar pucet. Tuhsyamu itu kisinan. Apa bahasa kita yang enak, kisinan? Sampan bolos melayu meninggalkan sekolah kok di terminal sana ketemu pak gurunya. Oh, apa itu namanya? Jadi kita akan menjadi makhluk Tuhan yang merasa izin malu kepada Tuhan. Sebab waktu hidup di dunia banyak melakukan kesalahan-kesalahan dengan kesengajaan. Bahkan kesalahan itu dilakukan beberapa kali, diingatkan oleh teman-teman, masih terus saja melakukan kesalahan, keburukan, kejahatan,
dosa maksiat, sehingga akhirnya kalau kita ketemu Tuhan ada rasa inilah kelak perjalanan kita. Sekarang harus kita tanam loh di hati jiwa kita, bahwa kita ini akan sowan kepada Allah, bahwa kita ini akan menghadap kepada Allah, bahwa kita ini akan bertatap muka kepada Allah. Karena kita ini bertemu kepada Allah, bertatap muka kepada Allah, siap-siaplah dari sekarang melakukan kebaikan-kebaikan. Sebab Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, tapi kita yang sembro. Coba, untung apa enggak kita jadi manusia? Untung. Kalau kamu jadi ayam potong berapa umurnya? 2 bulan. Baru umur 2 bulan sudah disembelih ayam potong. Kalau kamu jadi lembu, apa istimewa? Naik truk bisa naik digawa nang jagalan mergo dibel. Kamu setiap hari naik apa? Sepeda motor. Enggak dibeleh-beleh sampai sekarang. Jadi kita ini makhluk yang paling untung. Karena itu marilah kita siap-siap sowan kepada Allah dengan amal yang bagus, amal yang baik, amal yang soleh. Jadilah anak yang taat, ya, anak yang taat kepada orang tua, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah. Alhamdulillah. Agar kita sowan tidak menjadi yang disebutkan fihil khalaiqu tasyamu, fihil khalaiqu tuksyamu, marilah kita menyiapkan diri bahwa kita kelak akan sowan kepada Rabbul Alamin. Persoanan itu di mana? Di oro-oro mahsyar. Jangan Makassar lu ya. Jangan Makassar lu ya. Mahsyar. Alhamdulillah. Ada pertanyaan tentang 3 hal ini? Kalau tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari bolo kiri, bolo kanan? Kalau tidak ada, kita tutup sebab saya ada undangan dan ditunggu oleh undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.